Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini merupakan video tentang review tugas dari pertemuan pertama hingga terakhir yang kemarin. Pertemuan pertama itu kami ditugaskan oleh Bapak Lutfi untuk membuat blog. Oke, ini adalah tampilan secara umum dari blog saya. Lebih detailnya, ini di sini ada nama saya, yaitu saya Devi Ramasyaningrum dengan NIM 122111365. Jadi saya ini mahasiswa Prodi Manajemen angkatan 21 STI Bank BPT Jateng, Jawa Tengah. Nah, saya itu suka mendengarkan lagu Kunto Aji, Nadine Amiza, Baby Putri, dan salah satu lagu tersebut bagi saya merupakan supplier semangat untuk diri sendiri, seperti itu. Nah, kita review untuk tugas pertama kali. Tugas pertama kali ini ada di bulan September. Oke. Jadi untuk yang pertama ini kita pengenalan tentang aplikasi POM. POM itu Production and Operation Management, yaitu sebuah program komputer untuk memecahkan masalah di bidang produksi dan operasi yang bersifat kumulatif, seperti itu. Kasus-kasusnya itu yang dapat diselesaikan itu misalnya menentukan kombinasi produk yang sesuai akan mendapat laba yang banyak, menentukan kualitas pembelian barang agar memaksimalkan biaya perawatan. Yang ketiga, menentukan pembagian job disk karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk soal pertama untuk aplikasi POM tersebut, kami ditugaskan dengan menggunakan modul transportation. Bisa kita klik saja untuk contoh soalnya. Oke, ini adalah untuk pembahasan soal nomor 1 POM QM dengan modul action. Yuk, mari belajar bersama Devi. Nah, ini di awal video saya menjelaskan sekilas tentang apa itu aplikasi POM Kita QM. buka aplikasi POM terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi POM. Langkah pertama, kita klik modul, terus action. Selanjutnya kita klik new, terus kita isi data sesuai yang di soal nantinya. Soal pertama, jadi PT Miramar ini akan mengirim beberapa Oke, kurang lebih seperti itu. kota dengan biaya sesuai. Ini tadi, misal untuk soal nomor 3-nya. Oke, ini adalah soal dengan modul transportation, masih di soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, Hewlett Packard. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, penugasan untuk minggu kedua. Oke, untuk di minggu kedua ini penugasan POM QM dengan modul assignment, yaitu salah satu modul pada aplikasi POM QM yang digunakan untuk memecahkan masalah penugasan yang menyangkut sejumlah X sumber yang mempunyai Y tugas. Contohnya itu penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu dan
tugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Jadi ini dua variabel, karyawan dan mesin, seperti itu. Nah, contohnya misal ini link untuk pembahasan soal statement nomor 1 sampai 3. Ditugaskan Jadi ke ini 4 kota yang ialah berbeda, yaitu kota video A, untuk B, pembahasan C, soal dan nomor 1 D. sampai 3 Nah, masing-masing itu Form diuji QM dengan selama 1 modul bulan. assignment. Selama uji coba kinerja mereka itu diukur berdasarkan unit barang yang mampu dijualnya dan ini adalah link untuk soal nomor 4 sampai 7. Terus ya, selanjutnya ini kita ada modul BEP, kita klik. Nah, di BEP ini itu digunakan ketika kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas, yaitu titik memiliki keuntungan maupun kerugian, dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan. Nah, BEP atau break even point itu merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen dengan harga tertentu. Nah, untuk pembahasan soalnya, ini ada pembahasan untuk soal nomor 1 dan 2, dan ada pembahasan soal nomor 3 dan 4. Misal kita klik di sini. nomor 3 ini Nah, perusahaan ini untuk Denox videonya akan pembahasan memproduksi soal 3 sampai 4 dengan bilangan biaya seperti dengan tabel tersebut. modul Pertanyaannya, BEP. dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 Ya, ini ada tugas dengan modul Integer Programming. Nah, jadi modul ini itu digunakan untuk memecah masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat, seperti itu. Nah, di sini sudah saya cantumkan untuk pembahasan soal dari soal nomor 1, 2 sampai 3. Kita aja untuk di soal nomor 1-nya. Untuk tampilan seperti ini dapat dilihat langsung di blog saya, atau kita klik YouTube untuk videonya tertayang di channel YouTube saya. Kemudian tugas saya sudah melihat kayaknya tapi belum lengkap ya. Setelah saya lihat kok kayaknya belum lengkap, yang belum ya melengkapi. Kalau yang sudah ya ini ada soal nomor 1, sebuah pabrik mebel. lihat aturannya. Oke, untuk review Ya, tugas selanjutnya. peraturan dari jika seluruh materi perkuliahan yang bermasalah dari saya. Tugas selanjutnya dengan modul Location and Inventory. Dasar-dasar pemasaran pada dengan dan kalau nanti suatu saatnya konsentrasinya. Oke, dengan modul Location and Inventory ini itu digunakan untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisien yang maksimum. Jadi ini tuh memaksimalkan waktu, jarak yang lebih optimal, seperti itu. Untuk pembahasan soalnya, ini yang pertama ini untuk soal pembahasan soal nomor 2, terus 3 dan 4, 5 dan 6. Nah, bisa saja untuk yang ini saya klik.
Tak tutup ya. Soal nomor 3. Gudang Rabat Alfa berencana untuk melakukan pengadaan sereal pada tahun 2017. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut untuk review tugas selanjutnya. Nah, ya selanjutnya itu dengan modul linear programming. Oke, linear programming itu sendiri salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan mengaksikan produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal. Tujuannya itu pastinya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya yang minimum, seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah cantumkan juga untuk pembahasan soalnya. Karena sinyalnya kurang bagus, jadinya agak lama. Nah, di sini misal untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 3. Oke. Pembahasan soal lihat di selanjutnya. Soal nomor 1. Perusahaan mebel Mino Seperti itu. Saya lanjut. Nah, habis itu ialah soal UTS. Oke, di UTS ini saya membagi menjadi 2 link, yaitu yang pertama itu soal 1 sampai 6 dan yang kedua soal 7 sampai 10. Ini adalah intro dari hidup saya. Soal nomor 7. Sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam produk, yaitu Saya lanjut lagi. Nah, di sini selanjutnya tuh ada modul forecasting.
Jadi model forecasting atau peramalan ini itu digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menghitung metode-metode peramalan formal seperti itu. Nah, di sini tuh ada pembahasan contoh soal latihan. Bisa isikan dengan contoh Kayak gini, ini kita bisa kasih setelan juga dengan mengatur kualitas number of pass periodnya 6. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya next lagi. Ini untuk modul selanjutnya. Di sini saya mencantumkan satu linknya. Oke, selanjutnya ada project management. Jadi project management ini tuh digunakan untuk memperkirakan jangka waktu project dan menentukan aktivitas mana yang lebih bersifat kritis. Nah, ini saya sudah cantumkan link soalnya untuk mempersingkat waktu. Saya next lagi. Selanjutnya ada untuk waiting lens. Nah, waiting lens ini itu modul untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen. Di modul ini terdapat 3 soal. Saya buat per soalnya satu soal satu video. Misal, ini benar loading. Oke nih, misal untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang terakhir itu di pertemuan yang kemarin, yaitu pertemuan ke-14. Pertemuan yang ke-14 ya. Di sini dengan modul productivity dan quality. Jadi di productivity ini itu didefinisikan sebagai rasio output dan input. Nah, di sini dapat 2 soal. Sementara untuk quality control itu berfungsi untuk menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas tetap terjaga. Untuk kalian sendiri ada 2 yang dimana saya
satu video. Oke, misal untuk yang soal PT di soal nomor 2 ini, dalam memproduksi suatu produk membutuhkan waktu 7 jam per hari, bahan baku sebesar 20 unit, pelayanan administrasi 2 dan penyusutan 2 unit. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sama untuk soal yang quality control, prinsipnya sebagai berikut. Maka dari data di atas hitunglah produktivitas PT Magicil ya. Oke, kita buka aplikasi POMKM-nya. Nah, di sini saya udah mengklik modul productivity. Kita tulis title-nya dengan nah, ini pembahasan soal 1 untuk yang quality control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya seperti itu review tugas dari saya. Terima kasih.